Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dalam Heribo Official Channel ya. Kali ini kita masih membahas kajian-kajian tentang manusia dan psikologi ya. Kali ini kita akan coba kupas manusia sebagai makhluk berpikir dan makhluk sosial. Oke. Jadi ini cukup krusial ya, khususnya bagi mereka yang sedang mendalami psikologi dalam rangka melengkapi kapabilitas dan kompetensi mereka sebagai calon pemberdaya di masa depan, dan juga mereka akan bergabung dalam empowering profession di masa depan, gitu ya. Kita akan menghayati manusia sebagai diri kita sendiri sebagai manusia, dan juga klien kita, mitra kita nanti yang juga adalah sebagai manusia. Yang artinya akan sama-sama memiliki sejumlah karakteristik ataupun perilaku yang hampir sama tentunya. Yaitu apa? Yaitu yang dalam hal ini kita bahas sebagai makhluk sosial dan makhluk berpikir. Makhluk berpikir karena memiliki kemampuan daya pikir, ya, kemampuan untuk menganalisa sesuatu, mengindra sesuatu, menerima stimulus, merespon stimulus dan lain-lain. Dan juga sebagai makhluk sosial yang selalu bersama-sama dengan manusia lain, berinteraksi, berdinamika dengan manusia lain. Dalam kaitannya dengan ini ada sejumlah hal, sejumlah konsep yang melekat pada penjelasan ini, yaitu yang pertama persepsi sosial, yang kedua kognisi sosial, yang ketiga sikap, lalu prasangka dan agresi, lalu altruisme dan prososial, dan juga identitas sosial. Oke. Yang pertama adalah persepsi sosial. Ingat tadi manusia sebagai makhluk berpikir dan makhluk sosial. Maka ketika dia setiap hari berada dalam sebuah situasi sosial, berada bersama orang-orang lain, maka akan ada sejumlah stimulus ya, atau kejadian-kejadian di luar yang bermakna sebagai stimulus kepada indera manusia tersebut ya. Terpersepsi melalui inderanya ya, bisa melalui visual, mata, auditori, ke telinga ya, atau kinestetik ya, sentuhan-sentuhan dan lain-lainnya. Jadi secara umum persepsi sosial adalah suatu proses atau tepatnya sejumlah proses yang digunakan untuk mencoba memahami orang lain ya. Sebagai makhluk manusia yang menganggap keberadaan orang lain penting baginya, maka manusia secara umum tidak henti-hentinya ingin tahu tentang orang lain. Maka seringkali mereka memberi tafsiran-tafsiran terhadap beragam perilaku orang lain tersebut. Ya, misalnya kita lagi jalan, dipanggil orang gitu. Sini sebentar. Maka kita ada stimulus masuk ke kita dan kita langsung membentuk persepsi gitu ya. Ini ada apa nih orang ya? Ada apa nih orang ya? Dan lain-lain ya. Atau ketika kita sedang di angkutan umum ya, di sebelah kita orang-orang pakai baju rapi. Ini orang-orang mau kemana ya? Mungkin dia orang kantor atau mau keundangan atau gimana gitu kan. Maka dalam kaitannya dengan persepsi sosial ini, setidak-tidaknya konseptualisasinya mengkerucut pada 3 hal, ya, yaitu komunikasi nonverbal, atribusi, dan karakteristik pembentukan kesan. Oke. Baik, kita sebagai calon profesi pemberdaya tentunya, kita akan berhubungan dengan klien, dengan mitra, dan lain-lain ya. Dan persepsi ini, gitu ya, akan senantiasa terbentuk di benak kita dan juga di benak klien tentunya. Di benak kita berusaha mempersepsi klien tersebut. Ini klien kira-kira orangnya gimana? Kira-kira ada peluang pemberdayaan nggak buat dia? Dia berpeluang sembuh atau tidak? Dia berpeluang mau merubah dirinya sendiri atau tidak? Dan lain-lain. Dan klien pun akan mempersepsi kita dengan segala penampilan kita. Ini orang mau nolong saya atau gimana? Ini orang ikhlas atau enggak dan segala macamnya gitu ya. Jadi tugas kita adalah membangun ya persepsi yang baik pada diri klien ya. Ini sudah kita kupas sedikit tentang dalam hal ini di pertemuan kemarin tentang kecerdasan sosial yang kemarin gitu ya. Yang pertama, ketika kita bertemu dengan orang lain ya, maka otomatis akan terbangun 3 hal ini walaupun kita belum ngomong, yaitu yang pertama komunikasi nonverbal, yang kedua atribusi ya, dan yang ketiga tadi adalah impression formation ya,
pembentukan kesan. Yang pertama, nah tadi adalah komunikasi nonverbal ya. Bagaimana gestur kita, postur kita, mimik wajah kita, pakaian kita, ya, gerak-gerik kita dan lain-lain itu menyampaikan pesan kepada orang lain ya. Sehingga ketika kita sedang melakukan pekerjaan kita ya, sedang melakukan proses pemberdayaan, bertemu dengan anggota masyarakat, bertemu dengan klien dan lain-lain, maka ini akan dibaca oleh klien. Kita seperti apa nih kira-kira ya? Akan membantu atau tidak? Nyaman nggak kerja sama dia dan segala macamnya ya? Maka bentuklah ya postur, gestur, mimik dan segala macam senyaman mungkin sehingga membuat kesan bahwa kita bisa diandalkan dan bisa dipercaya dalam rangka ingin membantu dia yang mungkin dalam hal ini sedang mengalami sebuah masalah yang memerlukan bantuan dari empowering profession. Yang kedua, atribusi. Atribusi adalah proses kompleks untuk memahami alasan terbentuknya perilaku orang lain. Orang lain akan bertanya-tanya, ini orang dalam rangka apa bantu saya dan segala macam. Misalnya klien itu, ya. Jadi sekali lagi bagaimana kita menampilkan diri kita, ya, bertutur kata, menampilkan gestur kita dan segala macam, itu akan membangun persepsi sosial dari klien. Kita pun demikian ya. Maka sikap kita bagaimanapun klien adalah non judgmental ya, adalah mengembangkan keinginan ingin membantu dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah pembentukan kesan atau impression management ya. Orang yang sedang ditimpa kesulitan, mungkin kena bencana alam atau bencana sosial tertentu, menerima orang yang belum dikenal, tentu dia akan sangat berhati-hati dalam hal ini, sehingga dia akan membangun kesan, membentuk impresi terhadap siapa kita dan ingin apa kita, ya. Dan ingat, kaidahnya adalah kita tidak punya kesempatan kedua untuk membentuk kesan pertama atau untuk membangun kesan pertama ya. Maka apabila kita sudah dikesankan sebagai orang yang jutek, yang galak, yang tidak ramah dan lain-lain, maka walaupun kemudian kita berubah ramah, maka kesan pertama itu tidak hilang ya. Maka bagi empowering profession ya sangat penting menampilkan komunikasi nonverbal yang selaras dengan verbal kita ya, untuk membantu klien dalam hal ini membentuk persepsi yang baik terhadap keberadaan kita serta maksud dan tujuan kita gitu ya. Inilah kompleksitas bekerja dengan sesama manusia ya, di mana kita ya sama-sama makhluk berpikir ya, dan juga ya sama-sama makhluk sosial. Dale Letters ya menjelaskan sejumlah fungsi dari komunikasi nonverbal antara lain ya. Pertama, dia menentukan makna dalam komunikasi interpersonal. Jadi dalam komunikasi one on one interpersonal, nonverbal memainkan peran penting ya. Apakah kita sungguh-sungguh ya, kita main-main saja, bersedia membantu atau tidak dan lain-lain. Yang kedua, perasaan dan emosi lebih cermat disampaikan melalui pesan nonverbal ya. Ketulusan, empati ya, keinginan menolong itu lebih terasa melalui nonverbal ya. Jadi bagaimana upaya membangun kesan bahwa kita dapat dipercaya, dapat diandalkan dalam menolong orang lain, itu terbaca melalui nonverbal. Lalu nonverbal menyampaikan makna dan maksud yang relatif bebas dari penipuan, distorsi dan kerancuan ya. Kemudian nonverbal memiliki fungsi metakognitif yang sangat diperlukan untuk mencapai komunikasi berkualitas tinggi, dan nonverbal merupakan cara komunikasi yang lebih efisien dibandingkan pesan verbal. Artinya kita mengkombinasikan hal-hal tersebut gitu ya. Baik, demikian baru bagian pertama ya yang kita kupas ya, yaitu tentang persepsi sosial. Dalam konteks kita membahas bahwa diri kita dan klien kita sama-sama manusia, sama-sama makhluk berpikir, dan sama-sama makhluk sosial yang berdinamika setiap hari, bersituasi sosial setiap hari dengan orang-orang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.